Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiyadin Muhammad Bafin. NIM saya adalah A320-200-171. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan yang pendidikannya tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, tertunjangnya profesi sebagai manajer dan konsultan manajemen pendidikan. Keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Inti dari tujuan dan manfaat manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mencapai dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau hasil yang dikehendaki. Jadi, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Do the right things, melakukan pekerjaan dengan benar. Efektivitas umumnya merujuk kepada pencapaian tujuan, goal achievement. Efisiensi adalah suatu pengertian yang menggambarkan perbandingan terbaik antara usaha dan hasilnya. Do things right, melakukan pekerjaan dengan benar. Perbandingan ini dapat dilihat dari 2 hal. Pertama, dari segi hasil, yaitu pekerjaan dikatakan efisien jika dengan usaha tertentu memberikan hasil yang maksimal, baik mengenai mutu, kualitas, maupun jumlah kuantitas. Kedua, dari segi usaha, yaitu pekerjaan dikatakan efisien jika suatu hasil tertentu tercapai dengan suatu usaha yang minimal. Efisien umumnya merujuk pada proses dengan pendayagunaan sumber daya, resource, biaya, dan lain-lain. Fungsi manajemen pendidikan. Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi atau bagian apa saja yang harus ada di dalam manajemen. Selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut kiranya disebabkan oleh latar belakang kehidupan, kondisi, lembaga, atau organisasi di mana para tokoh bekerja, filsafat hidup, dan pesatnya dinamika kehidupan yang menginginkannya, seperti cepatnya kemajuan informasi, teknologi, dan media. Perencanaan, planning. Istilah perencanaan mempunyai bermacam-macam pengertian, antara lain perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan, pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan logis, serta berorientasi di depan. Perencanaan juga biasa diartikan sebagai penetapan tujuan, polis, prosedur, budget, dan program dari suatu organisasi. Jadi, dengan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi, merupakan peraturan-peraturan yang dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang harus dituruti, dan menetapkan biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan diperoleh dari tindakan yang dilakukan. Perencanaan meliputi beberapa hal, antara lain: 1. Penetapan tujuan
dan maksud organisasi. 2. Perkiraan lingkungan, sumber-sumber dan hambatan dalam mana tujuan dan maksud itu harus dicapai. Dan 3. Penentuan pendekatan yang akan mencapai tujuan dan maksud itu. Aspek perencanaan meliputi 1. Apa yang dilakukan. 2. Siapa yang harus melakukan. 3. Kapan dilakukan. 4. Di mana dilakukan. 5. Bagaimana melakukannya. Dan 6. Apa saja yang diperlukan agar tercapai tujuan secara maksimal. Perencanaan harus mengandung aspek pengambilan keputusan, memiliki saran dan tujuan tertentu, cara atau tindakan yang diambil personel yang akan melaksanakan, serta apa yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rasional, 2. Estimasi, 3. Preparasi, 4. Efisiensi, efektivitas, dan 5. Operasional. Menurut Burhanuddin, perencanaannya baik harus dibuat berdasarkan data yang ada dan diberikan pula kejadian-kejadian yang mungkin timbul sebagai akibat tindakan pelaksanaan yang diambil. 2. Harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh memahami teknik perencanaan. 3. Rencana harus disertai oleh perincian yang teliti dan detail. 4. Rencana harus bersifat sederhana. Kesederhanaan di sini tampak pada kemudahan pemahaman dan pelaksanaan oleh pihak yang memerlukan. 5. Perencanaan harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi, atau fleksibel. 6. Perencanaan harus secara terus-menerus berkelanjutan. 7. Perencanaan kehendaknya memikirkan peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. 8. Rencana harus terdapat tempat pengambilan resiko bagi setiap kemungkinan yang muncul di kemudian hari. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. 2. Memandang proses perencanaan sebagai masalah yang harus dipecahkan secara ilmiah dan didasarkan pada langkah-langkah tertentu. Memandang proses sebagai rangkaian pertanyaan yang harus dijawab meliputi 1. Apa atau what, mengenai tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Mengapa, why, mengenai keputusan atau alasan suatu kegiatan dilakukan. 3. Bagaimana, how, mencakup sistem dan tata kerja. 4. Kapan, when, mencakup masalah waktu dan penetapan prioritas kegiatan. 5. Di mana atau where, mengenai tempat berlangsung kegiatan. Dan 6. Siapa, who, mengenai tenaga kerja. Perencanaan yang baik akan memenuhi persyaratan-persyaratan dengan langkah-langkah perencanaan dengan baik sehingga akan memberikan manfaat bagi pengguna perencanaan itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, perencanaan merupakan pedoman yang harus dibuat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu dapat efektif dan efisien. Ruang lingkup perencanaan adalah ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dimensi waktu, dimensi spasial, dan dimensi tingkatan teknis perencanaan. Ketika dimensi ini saling terikat antara satu dan lainnya, penjelasan mengenai ketiga dimensi dalam ruang lingkup perencanaan tersebut dilihat dalam tabel 6 di halaman berikut. Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Perorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan perorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam satu kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas. Tujuan organisasi adalah membantu orang-orang untuk bekerjasama secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga. Perorganisasian mensyaratkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terperinci menurut bidang-bidang dan batas-batas kewenangannya. Perorganisasian berarti menciptakan
suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga mempunyai hubungan yang mempengaruhi satu sama lain. Perorganisasian adalah suatu kegiatan peraturan atau bagian bekerja yang dilokalisasikan kepada sekelompok orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan produktif. Pendidikan dapat berjalan dengan baik kalau semua anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Pergerakan atau actuating. Pergerakan adalah salah satu fungsi manajemen, berfungsi untuk merelasikan hasil perencanaan dan perorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja, manpower, serta mendayugunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah pengawasan, yaitu 1. Menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. Standar tersebut dapat berbentuk standar fisik, standar biaya, standar model, standar penghasilan, standar program, standar yang sifatnya intangible, dan tujuan yang realistis. 2. Mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan dan standar yang ditetapkan. Serta 3. Memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan. Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi terhadap segenap aktivitas anggota organisasi guna menjaga bahwa semua tingkatan tujuan dan rancangan yang dibuat benar-benar dilaksanakan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.